Apakah orang yang mengalami trauma sexual abuse itu bisa pulih? Ini sebuah kondisi yang sangat berat untuk dibahas. Apalagi seseorang yang mengalami sebuah abuse secara seksual gitu ya. Dilecehkan secara seksual, dan banyak orang-orang seperti begini yang merasa malu untuk mengungkapkan apa yang pernah terjadi sama hidupnya. Sehingga yang terjadi adalah pemulihan tidak terjadi dalam hidupnya. Dia malu untuk mengutarakan, dia malu untuk mengaku, dan dia bahkan condemn atau menyalahkan dirinya sendiri. Dan dia merasa jijik, dan akhirnya banyak manifestasi dari kehidupan dia yang akhirnya salah dan bisa mempengaruhi hubungan ketika dia memiliki hubungan dengan nanti pasangannya dia. Itu sebabnya hari ini Tuhan sudah menyiapkan pemulihan yang luar biasa buat Anda. Jangan keraskan hatimu, ya ingat Tuhan tidak menuduh, Tuhan tidak menghakimi dirimu, bahkan Tuhan sudah mengampuni dirimu sebelum engkau lahir. Dan itu sebabnya jangan rasa bersalah, jangan juga merasa tertuduh, apalagi tetap memegang kebencian kepada orang yang melukai atau melecehkan hidupmu. Lepaskan pengampunan karena kasih adalah keputusan. Ingat, di dalam kehidupanmu Tuhan punya rencana dan rancangan yang sangat indah, dan rencana yang indah daripada Tuhan itu sudah dinyatakan dan diberikan kepada setiap anak-anaknya dia. Satu hal yang saya mau sampaikan kepada yang mengalami trauma daripada pelecehan seksual adalah satu hari kita akan mengalami sebuah momen-momen yang akan mengingatkan kita kepada hal-hal itu. Bisa saja mungkin mengingatkan kita kepada muka orang yang melecehkan kita. Mungkin saja sebuah perkataan seseorang yang mengingatkan kita kepada peristiwa-peristiwa yang menjijikan itu. Atau mungkin ada sebuah event atau momen di mana ada kisah seseorang yang akhirnya juga bisa membuat kehidupan kita ingat sama hal-hal seperti itu. Itu yang saya sebut dengan momen api arang. Apa yang terjadi? Coba lihat di dalam Alkitab. Sesuatu hal yang sangat-sangat indah terjadi ketika Petrus menyangkal Yesus di depan api arang. Yohanes 18 ayat 18. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu. Dan mereka berdiri berdiam di situ juga. Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Berdiam artinya menghangatkan tubuh di depan api arang. Perhatikan apa yang terjadi. Di momen api arang itu, Petrus menyangkal Yesus 3 kali di depan api arang. Waktu Yesus mati dan bangkit dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Waktu dia menampakkan dirinya ketiga kali kepada murid-muridnya, itu adalah penampakan di tepi Danau Tiberias kepada 7 murid-muridnya. Yohanes, Yakobus, anak Zebedeus ya. Kemudian ada Nathanael, ada Thomas, ada Petrus, dan ada 2 murid yang tidak disebut namanya. Kepada 7 murid. 3 itu angka kebangkitan, 7 angka sempurna. Waktu mereka sedang menjala ikan dan mereka menepi ke tepi Danau Tiberias, Yesus sudah masakin mereka breakfast atau makan pagi. Perhatikan Yohanes 21 ayat yang ke-9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Wow, Yesus lagi masakin breakfast, roti dan ikan, ada api arang di situ, Petrus makan. Apa yang terjadi? Dia pasti ingat dong tentang sebuah momen di mana dia menyangkal Yesus. Hidup ini pasti kita pernah melewati kekecewaan. Petrus bahkan mungkin menuduh dirinya sendiri. Dan apa yang terjadi setelah itu, setelah ada momen api arang itu di mana Petrus ingat sesuatu yang buruk terjadi sama dirinya. Yang Yesus tanyakan adalah 3 pertanyaan. Apakah kamu sayang kepada saya? Do you love me? Apakah kamu mengasihi aku? Dan setelah Petrus mengalami pemulihan, Yesus katakan, gembalakan domba-dombaku. Ada momen-momen api arang di mana kita akan ingat sama peristiwa-peristiwa yang buruk terjadi sama hidup kita. Dan ingat, di dalam momen-momen api arang itu, yang terjadi justru adalah kasih karunia Tuhan. Di mana dia sedang memberitahu kepada kita, saya ini sudah menyerahkan hidupku untuk kamu. Do you love me? Kalau kamu sayang sama aku, yuk masuk ke dalam perhentianku. Rest in me. Karena aku sudah menyediakan yang terbaik buat hidupmu. Jadi ingat, Alkitab mengatakan begini, kalau kita menyimpan akar kepahitan, kita akan mencemarkan orang lain. Jadi jangan simpan-simpan akar kepahitan. Lepaskanlah semuanya itu pada hari ini. Dan kalau sampai di hari-hari yang ke depan ada momen-momen api arang di mana kita ingat-ingat sama momen-momen yang masa lalu, ingatlah kasih karunia Tuhan. Karena hari ini dia sudah tidak ingat dengan dosa yang lama, dan yang terjadi adalah pemulihan dan bahkan kasih karunia dan juga sebuah kemurahan hati yang dia siapkan buat Anda. Saya percaya dan doa saya, Anda dipulihkan, dan semua apapun yang terjadi di masa lalu, ini merupakan sebuah kesempatan di mana kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan. Lepaskan pengampunan, jadikan pengalaman ini bisa membawa berkat bagi orang-orang yang justru mengalami hal-hal yang serupa seperti Anda. Tuhan Yesus memberkati.